Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kajian empiris dari geografi penduduk. Ya, jadi ini berkaitan juga dengan tugas yang akan kalian lakukan dan kalian presentasikan di pertemuan minggu depan. Oke, jadi kajian empiris geografi penduduk itu berasal dari beberapa sumber. Sumber-sumbernya itu adalah pertama kajian lewat artikel jurnal ilmiah, lewat skripsi, tesis, disertasi, lewat koran atau majalah, dan juga dari data primer kependudukan atau BPS. Ini sumber kajian empiris, sumber kajian untuk menganalisis, melakukan penelitian dalam geografi penduduk. Untuk membahas secara ilmiah, sumbernya ada 4 ini untuk geografi penduduk. Nah, yang pertama, kita bicara kajian dari data primer kependudukan dari BPS. Nah, karena ini merupakan data primer untuk kependudukan, maka yang kita dapatkan adalah pertama, mendapatkan data kependudukan dari suatu wilayah. Yang kedua, mengetahui interpretasi data dari data kependudukan suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kita bisa mendapatkan dua ini dari data BPS. Jadi kita mendapat data mentahnya berupa data kependudukan dan juga interpretasi datanya. Jadi BPS juga sudah melakukan pengolahan mengenai data-data yang mereka miliki. Nah, kita bisa gunakan itu sebagai dasar analisis, dasar permasalahan, ataupun dasar kajian dalam penelitian ataupun tugas-tugas yang kalian buat. Kalian bisa mulai dari data BPS. Contohnya ini dari BPS-nya Kota Surakarta. Jadi jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta. Nah, ini jadi ada penduduknya berdasarkan kecamatan, yang ada di Kota Surakarta, ini datanya. Kita dapatkan data ini. Kita bisa dapat ini. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa hasil interpretasi dari Kota Surakarta, mereka membuat klasifikasi keluarga sejahtera. Nah, di mana kesejahteraannya dilihat dari ekonomi dan non-ekonomi. Jadi ada yang keluarga sejahtera, yang berarti belum sejahtera, keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2. Yang dimana semakin tinggi tingkatnya semakin sejahtera. Nah, ini contohnya. Di tahun 2019. Jadi dari data BPS kita bisa mendapatkan data mentah dan juga data hasil pengolahan dari kota Surakarta ataupun kota-kota yang lain tempat kalian tinggal, mau di Sragen, di Kalimantan Timur, di Jakarta, Bekasi, Bengkulu, ataupun yang lain, baik di misalnya di Manado, di Manokwari, ataupun yang lain, kalian masih bisa mendapatkan data-data dari BPS kabupaten kota masing-masing, yang dimana datanya bisa dapat dua, yaitu data dasar ataupun data hasil interpretasi yang dilakukan oleh BPS wilayah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan lewat koran atau majalah. Nah, dari lewat koran dan majalah kita bisa apa saja yang kita dapatkan? Yang pertama, kita mengetahui permasalahan kependudukan di suatu wilayah secara aktual, biasanya terupdate. Kemudian mengetahui sebab akibat permasalahan secara umum. Secara umum kita tahu. Jadi masalah pendudukannya update. Kenapa? Koran kan tiap hari terbit. Setiap hari orang bisa mengirimkan artikelnya. Tiap minggu orang bisa mengirimkan artikelnya. Jadi tidak perlu butuh waktu yang lama untuk dapat terbit. Nah, kemudian sebab akibatnya apa dari masalah itu? Biasanya koran tidak hanya menjelaskan permasalahan, tapi juga mencoba menjabarkan sebab akibatnya secara umum. Selanjutnya, mengetahui cara penyampaian permasalahan dengan bahasa yang lebih non-formal. Jadi kita tahu cara menyampaikan permasalahan secara non-formal itu bahasanya seperti apa, bahasa gaulnya seperti apa. Nah, tetapi kalian harus membedakan. Ketika kalian memahami cara menulis di koran atau majalah, tidak kemudian kalian gunakan untuk menulis di dalam artikel ilmiah. Tidak kalian kemudian buat untuk di skripsi. Jadi jangan kalian samakan menulis di skripsi dengan menulis di koran. Kalau di koran kalian bisa menggunakan bahasa gaul, bahasa selengean kalian, bahasa daerah kalian dalam konteks menulis di dalam koran atau majalah. Tetapi ketika masuk ke dalam skripsi, kalian harus menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Misalnya gua elu itu nggak bisa dimasukkan di dalam bahasa tulisan ilmiah.
Gua dan lu ini gua dan lu diganti penulis dan responden. Tidak bisa gua dan lu, itu nggak bisa. Oke, jadi tidak bisa. Kalian harus membedakan. Ya, menulis di koran itu bagus, tapi tidak kemudian kalian menggunakan cara menulis di koran untuk menulis skripsi ataupun jurnal. Oke, kalian harus bisa membedakan. Menulis judulnya bisa bagus, tapi harus bisa membedakan menulis formal dan menulis non formal itu seperti apa. Nah, kasih contoh. Nah, ini contoh dari Kompas tahun 2010. Dari Kompas tahun 2010, di sini dituliskan bahwa jumlah penurunan jumlah penduduk di kota Yogyakarta, penurunan mencapai 8.000 jiwa dibandingkan data sensus tahun 2000. Nah, ini masalahnya. Kemudian di tahun 2010 tercatat Surigala turun dari sensus 2000 dari 356. Melanjutkan penurunan tahun 1990. Nah, kemudian tingkat tinggi Jakarta masih sangat tinggi. Nah, ini kan penjelasannya. Ini termasuk kepadatan tinggi karena lebih dari 6.000 penduduk per kilometer persegi. Nah, lebih jauh penduduk mulai banyak kampus yang tutup atau pindah. Nah, dampaknya. Dampaknya. Nah, kemudian sudah jenuh sehingga warga mencari pemukiman di luar. Nah, jadi ada sebab akibatnya. Ada masalah, kemudian ada akibatnya atau ada sebabnya. Kalau di sini dijelaskan akibatnya. Akibatnya penurunan status Yogyakarta dari kota menjadi kabupaten karena penduduknya semakin sedikit. Masyarakat semakin pindah mencari rumah, mencari tempat tinggal di wilayah-wilayah yang berada di sekitar kota Yogyakarta. Ini contohnya. Contoh yang lain. Nah, ini adalah kemiskinan di timur tinggi. Oke, ini ada petanya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia, di mana di wilayah timur masih sangat tinggi dibandingkan wilayah barat, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Tapi Sulawesi, NTT, NTB, dan Papua itu masih sangat tinggi. Nah, ini Kompas tahun 2018. Oke. Nah, jadi jelaskan permasalahannya, kemudian apa? Akibat penyebabnya adalah dana desa yang belum efektif. Dana desa belum efektif sehingga tidak mampu melakukan penanaman investasi dan modal asing di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak bisa secara efektif. Dana desa yang digunakan agar desa itu berkembang belum bisa dimanfaatkan secara optimal di wilayah Indonesia Timur. Penyebabnya. Oke. Nah, jadi inilah kajian dari koran. Kalian bisa pakai, Pak, boleh nggak kajian koran itu menjadi dasar untuk penelitian saya? Boleh. Bisa menjadi dasar menjadi permasalahan yang kalian angkat di skripsi kalian, boleh. Cuman yang perlu kalian perhatikan adalah korannya koran bereputasi atau tidak. Pertama itu dulu. Karena kalau koran bereputasi kayak Kompas, Tempo, Sindo, dan lain-lain, itu mereka semua penulisnya diseleksi. Ketika diterbitkan, siapa penulis, apa isinya, itu sudah dibaca, sudah diseleksi. Tidak asal dipublish. Jadi kalau Pak, saya dari koran online, Pak. Koran online, pertama, korannya belum bereputasi. Yang kedua, penulisnya itu orang yang memang punya keahlian atau tidak. Jangan sampai kalian memakai artikel yang ditulis oleh mahasiswa. Kalian skripsi yang menulis anak semester 1. Nah, itu tidak layak untuk dijadikan permasalahan. Walaupun memang benar ada permasalahan, tapi kemampuan analisanya itu masih kurang. Atau apalagi misalnya kalian mengkutip yang menulis anak SMA. Nah, itu kan menjadi kurang relevan. Kalian S1 mengambil dasar dari penulisan anak SMA. Nah, jadi ketika mengambil permasalahan dari koran, maka kalian harus mengambil dari koran-koran terpercaya, koran-koran nasional, atau regional se-Jawa Tengah, se-Jawa Timur, Jawa Barat, yang sudah memang terpercaya dan juga penulisnya memang orang yang berkompeten. Jangan mengkutip orang yang tidak jelas asal-usulnya. Ini dari koran. Itu yang pertama untuk penelitian. Yang kedua, cara menulis di koran tidak bisa kalian samakan atau kalian langsung pakai di penulisan skripsi karena berbeda.
Selanjutnya, kita bicara kajian penulis melalui artikel jurnal ilmiah dan deskripsi, tesis, atau disertasi. Dari tiga ini, dari dua ini, artikel ataupun disertasi, kita pertama mendapatkan permasalahan kependudukan di suatu wilayah. Kemudian kita tahu bagaimana cara menjawab dan memecahkan permasalahan tersebut berdasarkan tujuan. Tidak ada masalah, kemudian masalah ini mau diapakan oleh penulis? Mau dijawab atau dipecahkan dengan cara apa? Dilihat dari tujuannya. Kemudian data-data apa saja yang digunakan? Kita bisa tahu, cara mengambil datanya kita bisa tahu, kemudian mengolah dan analisanya bagaimana kita juga bisa tahu, dan terakhir dari hasil yang didapatkan oleh penulis dari artikel jurnal ilmiah ataupun skripsi, tesis, dan disertasi, kita bisa tahu bagaimana kondisi wilayahnya. Jadi dari tujuannya apa? Tujuannya pengen mengetahui kesejahteraan. Jadi kita bisa tahu kesejahteraan di wilayah itu. Kita tujuannya adalah pengen mengetahui karakteristik penduduk secara sosial ekonomi. Kita tahu kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut. Oke? Nah, ini. Nah, saya akan contohkan di sini adalah kajian lewat artikel jurnal ilmiah. Nah, nanti jurnalnya akan saya taruh juga di psikologi, silakan dibaca untuk lebih memahami bagaimana penelitian kependudukan. Nah, itu juga bisa menjadi dasar bagi kalian untuk membuat tugas kelompok yang sudah saya berikan di minggu lalu. Nah, contohnya di sini saya akan memberikan di jurnal ya, terbit tahun 2021, Spatial Stratified Heterogeneity of Fertility and its association with social economic determination geographical dictator. Jadi, heterogenitas strata spasial dari fertilitas. Jadi, perbedaan spasial dari fertilitas dan kaitannya dengan faktor-faktor sosial ekonomi di Pulau Krete, Yunani. Nah, ini penulisnya Christos Polykretis dan Dimitrios de Alexakis. Ya, mereka dari Laboratorium Geofisik Rimosensing, Mediterranean Study, Foundation of Research of Technology, Hellas Nikoporopoka Millennium. Nah, ini alamatnya. Oke. Jadi Foundation for Research and Technology. Nah, ini judulnya. Kemudian kalau kalian membaca jurnalnya ada apa saja. Jadi permasalahan yang diangkat oleh mereka adalah yang pertama adalah penurunan fertilitas atau kelahiran. Oke. Kemudian itu perlu dilakukan prediksi untuk melihat, untuk menjelaskan. Oke. Untuk menjelaskan kondisi saat ini, masa lalu, dan juga untuk masa depan. Kenapa? Karena dengan mengetahui, memprediksi, dan menjelaskan mengapa fertilitas itu menurun, maka kita bisa menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Oke. Kemudian, permasalahan yang mereka buat adalah bahwa fertilitas atau kelahiran itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari sosial ekonomi. Oke. Kemudian, dari banyak penelitian, sosial dan ekonomi itu memiliki hubungan, pengaruh terhadap fertilitas. Nah, jadi permasalahannya ini yang mereka anggap bahwa pertumbuhan penduduk itu semakin menurun diakibatkan oleh fertilitasnya semakin menurun, sehingga perlu dikaji mengapa, bagaimana trennya dari dulu, sekarang, dan kira-kira kedepannya bagaimana. Kemudian pengen tahu kira-kira faktor apa yang mempengaruhi dari sosial dan ekonomi. Nah, sehingga tujuan mereka ini ingin mengetahui hubungan antara fertilitas dengan faktor sosial ekonomi tersebut. Mana faktor yang paling mempengaruhi, mana yang tidak mempengaruhi. Nah, bisa kalian baca detailnya di introduction. Kemudian datanya apa? Nah, data yang digunakan dan metode yang digunakan, kalian bisa melihatnya di material dan methods. Oke, data yang digunakan pertama adalah data kelahiran dari tahun 1999 sampai 2018, kemudian data populasi dari gender, nasional, kewarganegaraan, pendidikan, pekerjaan, dan juga status menikah tahun 2001-2011, urban area, atau wilayah permukiman di Yunani tahun 2000 sampai 2012, kemudian data-data spasial dari 23 wilayah yang ada di Pulau Krete ini. Jadi ada data spasialnya berupa
batas administrasi dan seterusnya, permukimannya, kemudian data-data sosial ekonominya, dan juga data kelahirannya. Kemudian metode yang digunakan sama dia adalah data review, spatial analysis menggunakan spasio tabular, dan juga analisis statistik. Nah, ini kalian bisa dapatkan ini di material dan methods. Hasilnya apa? Wah, mereka bikin peta. Oh, ini ternyata angka kelahiran kasarnya tahun 2001-2011 menurun, ya sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Karena yang awalnya warnanya orange dan merah mendominasi, berubah menjadi warna hijau yang mendominasi. Nah, padahal hijau itu kurang dari 5 kelahiran per 1000 orang. Sedangkan merah dan oranye itu 9 sampai 10 kelahiran, bahkan lebih. Nah, ini jadi menurun jumlah kelahiran yang ada di Yunani, khususnya di Pulau Krete. Nah, kemudian kepadatan penduduknya bagaimana? Pokok dari peta tidak berubah secara signifikan kepadatan penduduknya, ya. Malah banyak yang mengalami penurunan. Oke, contohnya yang ini dan yang ini menurun. Ada juga yang naik, tapi kurang lebih tidak terjadi perubahan yang signifikan. Untuk urbanisasinya, proses urbanisasi malah semakin meningkat ya, kalau terlihat dari gambar, karena warna biru sudah mulai berganti ke warna kuning dan orange plus merah. Nah, ini kan mulai bergeser ke sana. Nih. Dan imigrasi, nah, imigrasi juga semakin tinggi di sini ya. Dari data kemudian status pernikahan. Nah, ini juga datanya sepertinya tidak mengalami perubahan. Oke, kemudian perempuan yang berpendidikan semakin rendah ya. Di tahun 2001 itu mayoritas 4 sampai 5 yang memiliki pendidikan tinggi, tapi semakin di tahun 2011 semakin rendah. Kemudian yang tidak bekerja semakin banyak di tahun 2011. Oke, nah, sedangkan yang laki-lakinya semakin rendah juga di tahun 2011. Oke, data-datanya. Oke, itu tadi. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi? Di tahun 2001 ternyata faktor imigrasi dan pendidikan perempuan serta status pernikahan. Sedangkan tahun 2011 yang mempengaruhi adalah urbanisasi dan kepadatan penduduk dari suatu wilayah yang mempengaruhi tingkat kelahiran di Pulau Krete. Nah, ini yang kita bisa dapatkan dari jurnal itu. Silakan nanti Mas dan Mbak bisa membaca ulang. Jika ternyata saya salah interpretasi, bisa diingatkan di forum diskusi. Ya, nanti kalian juga akan saya berikan satu jurnal yang kalian akan baca dan kalian bahas, kalian diskusikan mengenai isi dari jurnal tersebut. Oke? Ini demikian yang bisa saya sampaikan. Jika kurang lebih saya mohon maaf. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.